apa kabar semuanya? Semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Hari ini kita akan sekolah minggu bersama dengan Kak Angel, Kak Eva, Kak Della, dan Kak Selvi. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama satukan hati kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Nah, adik-adik belum pada capek kan? Belum ya, karena itu kita akan nyanyi selanjutnya lagu Tiada Lelah untuk memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, selanjutnya kita masih tetap bergerak ya. Kita tetap semangat dan kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi sambil mendaki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman ini. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman. Judul firman kita ini adalah Yunus di perut ikan. Siapa di antara adik-adik yang pernah mendengarkan judul firman ini? Pasti kakak tebak ada yang pernah mendengarkan judul film ini, Yunus di perut ikan. Yuk kita akan dengarkan ceritanya ya. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih Yunus itu siapa? Yunus ini adalah hamba Tuhan, namanya Nabi Yunus bin Amitai.
Kira-kira Yunus mau ngapain ya? Yuk kita baca dari Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi adik-adik, Yunus dapat tugas nih dari Tuhan. Tugasnya apa sih? Tugasnya dia pergi ke kota Niniwe. Ngapain ya? Tugasnya Yunus pergi ke sana untuk bilang kalau mereka harus bertobat. Bertobat kenapa? Karena orang Niniwe ini melakukan perbuatan yang sangat jahat, perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan, yang hanya membuat Tuhan kecewa dan sedih adik-adik. Nah, tapi Yunus tidak mau adik-adik. Yunus merasa orang Niniwe sangat jahat, tidak pantas untuk dimaafkan. Karena itu, Yunus kesal dan pergi melarikan diri, tidak mau ke Niniwe. Yunus kira-kira pergi kemana adik-adik? Yunus akan pergi ke Tarsis adik-adik, menaiki kapal. Dia ingin kabur ke Tarsis adik-adik. Nah, kita baca yuk dari Yunus 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Wah, adik-adik, bisa dilihat ya di slide ini. Ternyata awalnya dia naik kapal ini dengan cuaca yang cerah, dengan ombak yang tenang, dan tidak ada badai adik-adik. Tapi karena Yunus tidak menaati perintah Tuhan, tidak taat, akhirnya turun badai yang besar adik-adik. Badai dengan ombak yang besar dan langit pun menjadi gelap adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Ternyata awak-awak orang-orang yang di kapal ini termasuk Yunus semua panik adik-adik, semua pada ketakutan dan berteriak. Wah, sangat takut, menyeramkan adik-adik, karena badai tidak berhenti sampai mereka semua membuang barang-barang yang ada di kapal ke laut agar kapal tetap bertahan dalam saat ombak badai yang besar. Nah, tapi adik-adik, ternyata mereka tahu kalau badai ini disebabkan oleh salah satu penumpang namanya Yunus. Mereka tahu kalau Yunus melarikan diri dari perintah Tuhan. Mereka nanya ke Yunus, apa yang harus kita perbuat setelah kami tahu nih tentang perbuatanmu? Kita baca yuk dari Yunus 1 ayat 12. Sahutnya Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Wah, adik-adik, Yunus sudah mengakui kalau semuanya ini karena perbuatan dia. Dan dia menyuruh Yunus dibuang ke laut aja. Lalu kita baca ya, Yunus 1 ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Wah, adik-adik tahu nggak? Ternyata benar loh kata Yunus, ini semua perbuatan Yunus. Setelah Yunus dibuang ke laut, badai pun reda. Cuaca mulai menjadi cerah adik-adik. Nah, tapi saat itu kan badai yang besar, Yunus pun berada di laut, tenggelam dan tidak sadarkan diri. Lalu apa yang terjadi ya? Kita baca dari Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wah, ternyata Tuhan mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus pun masuk ke perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, siapa di antara adik yang mau nih di perut ikan? Pasti nggak ada yang mau, kakak pun tidak mau. Nah, tapi kan saat itu Yunus tidak sadarkan diri ya saat ditelan ikan. Tiba-tiba dia tersadar adik-adik, dan dia bingung. Kok gelap gulita ya? Terus dia nyium bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak, bau busuk. Lalu dia baru menyadari kalau dia ada di perut ikan. Wah, 3 hari 3 malam lamanya
dia di perut ikan. Kira-kira Yunus ngapain ya di perut ikan? Yuk kita baca dari Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Wah, ternyata adik-adik, Yunus setelah merenung 3 hari, dia baru menyadari. Ternyata ini semua karena kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya dan menyesal adik-adik. Dia berdoa sama Tuhan, meminta maaf bahwa tidak taat sama Tuhan. Tidak malah melarikan diri, bukannya ke kota Niniwe, tapi kabur ke Tarsis. Nah, kita lihat ya dari salah satu doanya di Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Adik-adik, Yunus berdoa di dalam perut ikan itu meminta maaf sama Tuhan. Karena apa? Karena dia kabur, tidak mau mendengarkan, tidak mau taat sama perintah Tuhan untuk ke kota Niniwe, memperingati agar orang-orang Niniwe bertobat. Kira-kira dari doa Yunus didengar gak ya? Dikabulkan gak adik-adik? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tidak meninggalkan Yunus di perut ikan itu selamanya. Tuhan Yesus mendengar doa Yunus. Yuk kita baca dari Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wah, akhirnya Yunus setelah 3 hari 3 malamnya di perut ikan, Yunus keluar dari perut ikan dan berada di darat. Dan dia ingin mendengarkan firman Tuhan lagi, mau taat, tidak mau melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah dengar nih firman Tuhan tentang judulnya Yunus di perut ikan. Apa sih yang kita bisa pelajari dari Yunus perut ikan? Ternyata Yunus melakukan perbuatan yang tidak baik adik-adik, perbuatan yang nakal. Nah, kita pun sering di antara adik-adik pasti melakukan perbuatan yang nakal. Udah perbuatan nakal, udah nggak takat, tapi tetap dilakuin. Contohnya apa sih adik-adik? Contohnya mencontek. Siapa di sini di antara adik-adik yang pernah mencontek? Padahal mencontek itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan tidak terpuji, yang hanya membuat Tuhan sedih adik-adik. Tapi tetap aja mencontek. Nah, nextnya berarti kita jangan mencontek lagi, karena mencontek perbuatan yang tidak baik. Lalu contoh kedua nih, contoh yang umum. Kakak menggunakan apa nih saat ini? Nah, menggunakan masker. Gunanya apa sih adik-adik? Saat ini kan kita lagi menghadapi wabah corona, sehingga kita tidak bisa berjumpa di sekolah minggu secara langsung, bertemu kakak-kakak, bertemu teman-teman sekolah minggu, tapi kita sekolah minggu secara online. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan masker? Karena masker ini sangat penting adik-adik untuk menjaga kesehatan adik-adik dan keselamatan adik-adik. Nah, jadi adik-adik yang keluar rumah jangan lupa ya pakai masker, karena masker sangat menyelamatkan adik-adik untuk jaga kesehatan adik-adik, sehingga saat bertemu dengan orang kita tidak tertular adik-adik. Nah, jadi intinya adik-adik kita harus melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan adik-adik. Jangan perbuatan yang tidak terpuji ataupun perbuatan yang jahat yang hanya membuat Tuhan sedih. Kita harus karena kenapa? Karena kita akan jadi anak-anak yang taat sama Tuhan Yesus. Nah, kan udah dengar cerita firman Tuhan nih, kita akan berdoa ya, kita tutup firman, kita lipat tangannya, kita tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin seperti Yunus Tuhan yang tidak taat, tapi kita ingin menjadi anak-anak yang taat Tuhan Yesus. Tuhan pimpin, ingatkan kami ketika kami melakukan perbuatan yang jahat, agar kami menjadi anak yang taat kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah dengar firman-Nya nih. Ternyata ada lagunya loh adik-adik, lagu Yunus di perut ikan, kita nyanyi yuk. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan.
hayat hafalan kita diambil dari Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi sekolah minggu kita akan selesai nih. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena adik-adik masih bisa mengikuti sekolah minggu online minggu depan bersama dengan kakak-kakak. Nah, sekarang adik-adik katakan ke mama, papa, kakak, atau adik kalau aku mengasihimu. Sesuatu yang ku mau bilang, kau tahu aku mengasihimu. Segini, 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 aku mengasihimu. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Bapa